Haleluya, saya percaya Anda semuanya dalam sukacita dan terus rohnya menyala-nyala. Hati tetap mengasihi Tuhan walaupun di tengah situasi kondisi seperti ini, tapi kita punya Tuhan yang perkasa. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menyimak firman Tuhan dalam seri khotbah dengan tema kedewasaan rohani di seri yang ketiga. Terima kasih Bapa Surgawi. Hai yang luar biasa akan Kau bagikan lagi kepada kami, dan kami akan terus menyimaknya dan menerimanya dengan segenap hati, karena kami membutuhkan kunci-kunci kerajaan Allah dari firman-Mu. Roh Kudus yang menolong kami, dan kami akan menerima dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat yang 13 mengatakan demikian. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Bagaimana dia dalam penjara, dalam kondisi situasi yang mengurung dia, tapi roh jiwanya tidak terpenjara. Tubuhnya terpenjara tapi rohnya tetap bebas. Rohnya tetap merdeka. Karena memang kemerdekaan di dalam roh kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya sekalipun dia di penjara, semangatnya tidak pernah pudar. Bahkan kegemarannya, kesukaannya adalah kitab-kitab. Dia minta ketika anak rohaninya ada yang datang, yaitu Timotius akan datang, disuruh bawakan selain jubahnya, tapi juga kitab-kitab itu. Tentu kitab-kitab yang ada di tangan Paulus bukan kitab-kitab tentang novel picisan, tentang drama-drama, tentang dongeng-dongeng, bukan. Tentu karena dikatakan kitab-kitab, pasti hal-hal yang berisi rohani. Dan ini adalah kesukaan Paulus. Dan ini adalah makanan yang sangat lahap dimakan Paulus. Sampai di penjara pun dia tetap mau ditemani oleh kitab-kitab itu. Nah, hal kedua dari bagaimana kita bisa menjadi dewasa rohani. Karena minggu lalu pertama kita menjadi dewasa rohani adalah dengan rendah hati mau terus belajar. Yang kedua sekarang adalah jangan pernah kita merasa cukup. Jangan pernah kita merasa puas. Jangan pernah kita sudah merasa pandai. Jangan pernah kita sudah merasa mengerti semuanya sehingga kita tidak perlu lagi untuk memperhatikan, menggali dari kitab-kitab rohani. Asal kita dipimpin Roh Kudus untuk membaca, menggali kitab-kitab rohani itu, mungkin kitab itu adalah pengalaman seseorang dengan Tuhan yang betul-betul itu adalah kebenaran. Kenapa tidak? Tapi lebih daripada itu, kitab-kitab semuanya sebetulnya sudah terangkum dalam sebuah buku, yaitu apa? Alkitab. Bagaimana kita punya kesukaan seperti Paulus, bahkan lebih daripada Paulus. Di tengah situasi kondisi apapun, kita tetap mendamba, merindukan, dan tetap rakus untuk apa? Untuk ditemani oleh Alkitab dan membaca, menggali Alkitab. Bagaimana kita tetap konsisten dengan kondisi hati kita. Orang yang sudah dewasa rohani tidak akan pernah bosan dengan Alkitab atau firman Tuhan. Dia tidak perlu lagi rakus dengan masalah-masalah duniawi yang tidak terlalu berguna. Bahkan Paulus mengatakan semuanya diperbolehkan, betul, tapi tidak semuanya membangun. Kita sudah bisa memilah-milah.
mana bacaan yang membangun dan mana yang tidak. Tapi kalau kitab yang bernama Alkitab, yaitu berisi firman Tuhan, semuanya untuk membangun kerohanian kita, walaupun isi firmannya ada merupakan teguran buat kita. Tapi teguran pun ketika kita terima dengan tulus hati, bisa menjadikan hal yang membangun kita. Nah, orang yang dewasa rohani akan punya kehausan, kelaparan terus dengan hal-hal yang rohani, termasuk Alkitab atau firman Tuhan. Saya percaya Anda akan terus diajak dan dibimbing oleh Roh Kudus untuk masuk kepada rencana Tuhan, kita menjadi dewasa rohani. Haleluya, dan Yesus memberkati. Shalom, saya Pastor Dorcas Daud. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri-seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami upload setiap minggunya melalui Hope PCC TV. Saya percaya setiap seri kebenaran firman Tuhan ini akan membangun saudara dan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa like dan subscribe setiap seri-seri pengajaran firman Tuhan ini, supaya Anda tidak ketinggalan dengan seri-seri yang baru selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.